Kakakku, aku diminta untuk membuat pivot tabel yang menyajikan laporan data aset milik perusahaan seperti ini. Adapun data yang diberikan antara lain: 1. Tabel daftar ID aset dan nilai perolehannya. 2. Aturan penomoran aset. 3. Daftar kode kategori aset. 4. Daftar kode unit. Bisakah kakak jelaskan cara membuatnya? Baik adikku, perhatikan baik-baik ya. Pertama, kamu pelajari dulu aturan penomoran asetnya. Di situ disebutkan bahwa digit pertama adalah nomor kategori aset, sehingga kamu harus mengambil kode itu untuk dicari kategorinya menggunakan XLOOKUP. Digit kedua, menunjukkan kode penanggung jawab atau unitnya. Sama dengan sebelumnya, kamu ambil kode itu, kemudian kamu cari unitnya pakai XLOOKUP. Digit ketiga dan keempat adalah kode tahun, kamu tinggal ambil dan tambahkan angka 20 di depannya, untuk mendapatkan tahun perolehannya. 4 digit terakhir adalah nomor dokumen perolehan aset, kamu tinggal ambil 4 digit belakang tersebut, untuk mengetahui nomor dokumennya. Untuk lebih jelasnya, kita buat satu persatu. Pertama, kita buat dulu rumus untuk kategori aset. Di sini kita pakai 3 rumus yang dikombinasikan, yaitu 1. Left, untuk mengambil 1 digit kode kategori aset. 2. Value, untuk mengubah nilai yang kita ambil dari rumus left menjadi nilai berupa angka. 3. XLOOKUP, untuk mencari kategori aset dari nilai yang kita peroleh dari langkah sebelumnya. Oke, kita tulis dulu rumus leftnya, kemudian masukkan sel B5, tempat ID aset berada. Lalu, tulis angka 1, karena karakter yang kita ambil hanya 1 saja. Setelah itu, kita tambahkan rumus value. Terakhir kita tulis rumus XLOOKUP dengan nilai lookupnya kita ambil dari langkah sebelumnya, kemudian kita masukkan kolom di sheet kategori aset, bagian ID kategori sebagai lookup array-nya. Lalu, masukkan kolom kategori sebagai return array-nya, dan tekan enter. Kategori aset akan muncul di sel yang telah kita isi rumus tersebut. Jangan lupa dikunci selnya sebelum disalin ke bawah. Langkah kedua, kita buat rumus untuk mendapatkan unit yang bertanggung jawab. Mirip dengan langkah sebelumnya, kita menggunakan XLOOKUP dan value. Perbedaannya adalah pada langkah ini kita menggunakan rumus mid bukan left, karena karakter yang akan kita ambil posisinya berada di tengah. Jadi, kita tulis dulu rumusnya, mid, kemudian masukkan sel B5, tempat ID aset berada. Lalu, masukkan angka 2 sesuai posisi kode unit, dan masukkan angka 1, karena jumlah karakter yang kita ambil hanya 1 saja. Setelah itu, kita tambahkan rumus value. Terakhir kita tulis rumus XLOOKUP dengan nilai lookupnya kita ambil dari langkah sebelumnya, kemudian kita masukkan kolom di sheet unit, bagian ID unit sebagai lookup array-nya. Lalu, masukkan kolom unit sebagai return array-nya, dan tekan enter. Nama unit yang bertanggung jawab akan muncul di sel yang telah kita isi rumus tersebut. Jangan lupa dikunci selnya sebelum disalin ke bawah. Langkah ketiga, kita buat rumus untuk mendapatkan tahun perolehan aset. Mirip dengan langkah sebelumnya, kita menggunakan rumus value dan mid. Kita tulis dulu rumusnya, mid, kemudian masukkan sel B5, tempat ID aset berada. Lalu, masukkan angka 3 sesuai posisi kode tahun perolehan, dan masukkan angka 2, karena jumlah karakter yang kita ambil adalah 2 karakter. Setelah itu, kita tambahkan angka 20 dan ampersand, untuk menggabungkan teks. Terakhir, kita tambahkan rumus value, untuk mengubah nilai yang diperoleh sebelumnya berupa teks, menjadi angka, kemudian kita salin ke bawah.
Langkah keempat, kita buat rumus untuk mendapatkan kode nomor dokumen. Berbeda dengan rumus sebelumnya, pada langkah ini, kita menggunakan rumus write, untuk mengambil 4 angka paling kanan dari ID aset. Kita tulis dulu rumusnya, write, kemudian masukkan sel B5, tempat ID aset berada. Lalu, masukkan angka 4, untuk mengambil 4 karakter paling kanan dari ID aset. Untuk langkah ini kita tidak perlu menambahkan rumus value, karena ada angka 0 di bagian depan kode, yang akan hilang kalau kita tambahkan rumus value. Setelah itu, kita salin rumusnya ke bawah. Langkah kelima adalah membuat pivot tabel laporan data aset milik perusahaan. Pertama, letakkan kursor di dalam tabel, kemudian tekan Alt-N dan V, akan muncul kotak dialog pembuatan pivot tabel. Kita pilih from tabel atau range, kemudian kita pilih existing worksheet, dan pilih sel untuk menempatkan pivot tabelnya. Setelah itu, kita buat pivot tabel sesuai yang diminta dengan langkah-langkah seperti ini. Perhatikan baik-baik video ini. Akhirnya kita selesai membuat pivot tabel laporan data aset perusahaan sebagaimana diminta. Bagaimana adikku, apakah kamu bisa memahaminya? Alhamdulillah, aku bisa memahami penjelasan kakak. Terima kasih kakakku. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update dari kami.